Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah saudara sekalian adalah diktat yang ke-20. Sebelum kita membahas isinya, marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa irdalah. Kemudian judul daripada diktat ini adalah doa yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang semua doa yang dibaca, yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat maupun yang didengar oleh sahabat Rasulullah SAW membacanya adalah itu semuanya ilham daripada Allah. Tapi ini caranya mengilhamkan ada agak lebih istimewa. Jadi dalam sejarah Nabi SAW jarang ada peristiwa yang seperti disimpulkan oleh riwayat Sayyidina Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala ini. Ini ada kesimpulan-kesimpulan khas. Pertama, Nabi SAW menyatakan bahwa dia tadi malam sholat malam agak istimewa, agak lebih banyak dari biasanya. Berapa rakaat tidak disebut, cuma beliau mengatakan Masya Allah. Seorang muslim kalau menyebut sesuatu yang baik, yang indah, atau yang ada artinya, disunnahkan dia menyebut nama Allah Masya Allah, sebab supaya tidak kena mata dan supaya tidak sampai menjadi ujub dan riya. Jadi dengan kehendak Allah lah, para sahabatku, aku semalam sholat agak banyak. Jadi bukan suatu kebanggaan yang membahayakan. Kedua, bermimpi. Mimpi melihat Allah Rabbul Alamin. Jangankan daripada Nabi Muhammad SAW, dalam kitab-kitab tafsir mimpi itu, karangan Ibnu Sirin yang lama maupun karangan-karangan yang baru, kalau orang suka membaca kitab tafsir Ta'bir Ru'ya, disebut di situ kalau Anda mimpi Tuhan. Sebab alam arwah ini tidak ada batasnya, tidak mempunyai skop tertentu. Dia enteng dan bisa kemana-mana keliling. Jadi mimpi itu tidak heran. Mimpi Rasulullah SAW juga biasa.
Bahkan tidak perlu orang wali besar ya. Biasa saja kalau tekun, khusyuk, mengamalkan sunnah Nabi SAW, kemungkinan besar ia lantas ngimpi pada Rasulullah SAW. Jadi refleks pantulan roh dengan roh itu bisa ketemu di alam di luar kesadaran ini. Ini namanya alam kesadaran. Jadi alam di mana akal terpakai seluruhnya. Sebagaimana saya katakan malam Ahad yang lalu, bahwa akal ini dipimpin oleh roh. Tetapi di saat kita tidur, ini akal kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja roh. Rohnya orang baik-baik jalan mengambang tempat-tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, mendengar, melihat segala yang baik. Tetapi roh-rohnya orang-orang yang tidak baik juga begitu, sebaliknya, ketemu dengan segala macam yang tidak baik. Nah, ini Rasulullah SAW pada malam itu mimpi. Yang dilihat adalah Allah Rabbul Alamin. Dalam mimpi itu ada suatu yang diajarkan langsung. Apa? Doa ini nanti yang saya sengaja diktatkan supaya kita semua suka membacanya. Ketiga, dalam doa itu ada tersimpul bermacam hal. Mencintai kaum miskin, adanya bala, ujian sewaktu-waktu yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya untuk diuji. Bala itu bisa dengan baik, bisa terasa enak dan bisa terasa tidak enak. Bala itu ujian, fitnah. Nabi SAW dalam doa ini diilhami memakai perkataan fitnah. Kita mempunyai istri cantik, itu fitnah. Apa artinya fitnah? Itu ujian, coba. Sampai di mana kita ingat kepada Allah, lalu kita dapat anak daripadanya, anaknya juga bagus. Ujian yang kedua. Dan begitu perkembangannya terus, dia mengalami ujian, dan ujian itu terasa enak. Biasanya yang terasa enak ini juga berbahaya. Dikasih oleh Tuhan kedudukan, dikasih oleh Tuhan kekayaan, dikasih oleh Tuhan jah, dikasih oleh Tuhan macam-macam. Apakah ini orang kuat? Biasanya yang mukmin kuat, yang tidak, ya berbahaya buat dia ujian itu. Jadi bala yang menentukan kita masih dapat menjadi muslim atau sudah keluar dari real Islam itu juga sering ketemu, sering dipergokkan oleh Allah kepada umat nabinya ini. Jadi bala bukan sembarang bala, sampai Nabi minta disingkirkan. Ini Anda, kalau engkau ya Allah akan menurunkan bala model itu, bala yang menentukan apakah saudara masih muslim, apakah sudah mesti keluar dari muslim karena tidak tahan ujian itu minta supaya saya sisihkan saja, sudah. Singkirkan saya ke arahmu, yakni ambil nyawa saya, sudah. Ghairu maftun, tidak kena itu. Nanti itu dalam kalimatnya ada tersimbol begitu. Itu menunjukkan bala yang berat. Tapi kalau saudara-saudara memang betul menyelidiki dengan seksama, maka umat Islam dewasa ini mengalami bala yang mungkin model itu. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Dan rata. Mungkin saudara tidak banyak mengikuti berita-berita dan tidak banyak baca. Tapi yang banyak baca tahu bahwa apa sekarang ini adalah bala. Apa yang ditunggu oleh kita sebagai muslim, yang ditunggu oleh kita jagakan kita punya iman dan tauhid. Jangan gunjing,
jangan bingung, yang tabah, yang tenang, yang bisa mengandalkan takdir Allah, dan yang banyak nenun, minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang golongan kafir yang dipimpin oleh kaum Yahudi, yang dipimpin oleh kaum kafir-kafir yang lain, itu sudah sengaja mengarahkan seluruh aktivitasnya ke dunia Islam. Di Turki, gerakan-gerakan Islam diobrak-abrik. Jaksa Agung Turki menyampaikan kepada partai Hizbus Salamah bahwa ketuanya ini harus dikeluarkan dalam tempo 15 hari. Alasannya dia terlalu banyak bicara tentang agama, dan agama mau dijadikan landasan politik, dan itu bertentangan dengan yang digariskan oleh Ataturk. Ataturk itu Mustafa Kemal, pertama orang murtad di Turki. Itu Erbakan sekarang itu berkedudukan, bukan orang di luar pagar, orang di dalam pemerintahan. Lalu saudara kembali ke negeri Maghribi, juga ujian berat kepada pemuda dan kaum muslimin di sana. Bagaimana golongan angkara murka dari kaum komunis yang berkiblat ke Soviet maupun ke Peking, dan kaum imperialis barat yang berkiblat ke Amerika, bagaimana dua-dua itu bekerja begitu hebat dan cepat menjadikan ini kaum muslimin ke sudut. Saudara bicara di mana saja, asal saudara mengikuti berita. Di Kuwait, di mana-mana, di Kairo, di Palestina. Sekarang orang-orang Kairo itu sekarang orang Arab yang mengakunya Arab. Wallahu a'lam, apa Yahudi apa saya tidak tahu, tapi mengakunya Arab. Dia orang bilang sudah tidak usah ada Palestina buat kaum Palestina. Dalam demonstrasi yang mereka lakukan di mana-mana. Sebab salah seorang bekas kabinetnya Anwar Sadat terbunuh. Entah siapa yang bunuh, belum tahu. Dituduhkan orang Palestina, jadi difitnah, diadu domba. Ini fitnah yang saya katakan. Ini sebagai contoh saudara-saudara. Di Thailand, di Filipina, di mana saja. Barangkali saya waktu membaca hadis ini, barangkali waktu ini masalah harus kita bicarakan dan kita sama-sama membacakan doa ini. Sebab ini kok pakai mimpi Rasulullah SAW. Biasanya ilham biasa, ini kok pakai mimpi. Mungkin ini ada hal-hal yang penting. Jadi di dalam doa ini juga ada masalah perincian cinta. Jadi cinta pada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak. Perincian kepada makhluk yang mencintai Allah. Kemudian tiap-tiap perbuatan yang mempercepat sampainya kita kepada Allah. Jadi Nabi dalam doa ini minta supaya, ya Allah, berilah aku kecintaan kepadamu, kecintaan kepada makhluk yang cinta kepadamu. Saya mencintai makhluk yang anti Tuhan, bahaya. Saudara nanti akan tersayat-sayat antara dua tenaga yang masing-masing saling tarik menarik. Bahaya orang yang benci kepada Allah atau yang tidak senang kepada Allah, mempunyai real, mempunyai garis, mempunyai pikiran. Dan orang yang mencintai pada Allah mempunyai juga lain. Jadi kita mohon percintaan kepada makhluk yang mencintai Allah. Adapun yang tidak mencintai Allah, tidak kita maukan mencintai dia. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Kemudian yang ketiga, wa hubba kulli amalin yuqarribuni ilaik. Ya Allah, berilah aku mencintai tiap pekerjaan yang mempercepat sampainya aku kepadamu. Ini juga perlu diminta. Sebab perbuatan yang kita lakukan ini tidak dari kita 100%. Kita ada diberi daya kekuatan untuk memilih, tetapi kita tidak menentukan. Yang menentukan Allah. Jadi kalau ada orang suka bangun malam, sayang
cinta kepada bangun malam. Itu bukan dari dia 100%. Allah yang menggerakkan hatinya untuk senang bangun malam. Ada orang senang sedekah. Ini juga bukan dari dia 100%. Itu Allah yang memberikan kepadanya satu karunia kesenangan ke situ. Nah, kalau sebaliknya Allah memberikan kepadanya kesenangan main judi, apa tidak bisa Allah memberikan begitu? Lalu itu orang condong pada main judi, bisa saja. Tapi karena kita tidak dikasih begitu, kita dikasih kesenangan sholat duha, sholat witir, maka kita harus bersyukur kepada Allah dan harus tambah minta, ya Allah, berilah aku kecintaan dan kesayangan pada perbuatan-perbuatan yang kalau kami lakukan, kami lebih dekat sampai kepadamu. Ma'asyiral muslimin, sekarang masalah doanya itu sebagai berikut. Maaf, dalam diktat ini tulisannya kurang terang bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya insya Allah jelas. Sebelum saya baca, saya minta kesanggupan saudara-saudara untuk saben-saben suka membaca doa ini. Diktat ini jangan dihilangkan. Siapa tahu barangkali jadi tombolnya kita di saat-saat kritis seperti sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala abta'a 'anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi salatil fajr hatta kadat an tudrikana asy-syams. Thumma kharaja fa shalla bina fa khaffaf. Thumma aqbala 'alaina biwajhihi fa qala 'ala makanikum ukhbirkum ma batta'ani 'ankum al-yawm. Inni sallaitu fi lailati hadhihi ma syaa Allah. Thumma malakatni 'aini fa nimtu. فرأيت ربي تبارك وتعالى فألهمني أن قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات. Coba sama-sama kita baca saudara-saudara. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an tatuba alayya wa tarhamani wa idza aradta bi khalqika fitnatan fanajjini ilayka ghayra maftun Allahumma wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuballighuni hubbak. Inilah teks doa itu. Lalu sambungannya, summa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biwajhihi faqala ta'allamuhunna wadrusuhunna fa innahu haqq. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, At-Tabarani dan Ibnu Khuzaimah. Jadi jelasnya beliau berkata pada suatu ketika, Mu'adz meriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW terlambat datang ke masjid untuk berjamaah subuh. Ini jarang, tidak pernah Rasulullah SAW terlambat. Rasulullah SAW biasanya datang sebelumnya ini sahabat masuk. Jadi di mana tempat itu waktu? Rasulullah masih di kamarnya. Kamarnya itu nyunguk ke masjid. Jadi jendelanya kamarnya itu ke masjid. Jadi ke dalam sini, tidak keluar, ditunggu. Sahabat tidak berani ada orang masuk menjadi imam kalau tidak Rasul SAW sendiri, kecuali kalau beliau perintah. Itu waktu kebetulan sampai agak sudah mulai terang, padam. Sahabat ini mengatakan hatta kadat an tudrikana syams, sehingga kita hampir dikejar oleh matahari. Jadi rupanya sudah padam betul, tapi belum matahari terbit. Kemudian beliau keluar dari rumahnya dan mengimami kita. Kali itu beliau melakukan sholat agak cepat. Jadi tidak seperti biasanya. Jadi kalau Rasulullah SAW sholat pada tepat waktu manjing itu, lalu mulai rakaatain sunat salat subuh, kemudian salat subuh, itu biasanya agak panjang. Baca surat-surat yang dikatakan qisar al-mufassal atau tiwal al-mufassal.
Tapi itu waktu kok cepat. Setelah sholat, beliau menghadap kepada kami sambil menyerukan, janganlah ada yang meninggalkan tempat. Aku akan beritahukan sebab keterlambatanku hari ini. Lalu beliau SAW menyambung, tadi malam aku sholat, Masya Allah banyaknya. Kemudian aku mengantuk dan tertidurlah aku. Dalam tidur itu aku mimpi bertemu dengan Tuhanku yang maha barakah dan suci. Di saat itu Allah mengilhamkan padaku untuk berdoa dengan kalimat-kalimat sebagai berikut. Ya Allah, kumohon daripadamu agar aku dapat mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Ini padamu agar aku, ya, klik kurang ini, agar aku dapat mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan, mencintai kaum miskin, dan agar engkau ampuni segala kesalahan. Dan apabila engkau menurunkan bala atau ujian kepada hamba-hambamu, maka sisihkanlah aku kepadamu tanpa terkena ujian itu. Wahai Tuhanku, aku mohon kecintaanmu dan kecintaan orang yang mencintaimu, dan kecintaan pada segala perbuatan yang menyampaikan aku kepadamu. Sekarang kita ambil satu tafsiran yang agak terperinci mengenai hadis ini. Mohon pertama kepada segala perbuatan yang baik dan meninggalkan segala kejahatan. Kemudian mencintai kaum miskin. Sebagaimana yang sering saudara-saudara ketahui, bahwa dunia yang sudah mulai dilanda kelaparan seperti sekarang, ya sudah jelas karena banyaknya si miskin. Umpamanya kita tidak dengar berita tentang kelaparan dan kematian orang-orang karena kelaparan misalnya, maka sudah jelas dunia ini 75% terdiri daripada orang yang have not, 25% daripada orang yang cukup mampu dan kaya. Jadi rasanya lebih perlu kita membaca doa ini di saat-saat kita lihat dunia ini sudah banyak orang miskin. Terserah apakah kita ini termasuk orang itu yang miskin, apakah kita orang masih cukup mampu, apakah lebih daripada itu. Jelas bahwa mencintai orang miskin adalah dianjurkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Apa latar belakangnya? Kalau kita mencintai orang miskin, berarti kita mencintai kebanyakan penduduk segala tempat ini, baik tanah air kita maupun tanah air orang lain. Dan kita lebih berkeserasian dengan mereka. Kita lebih merasakan nanti, kalau kita cinta kepada seorang yang miskin, kita tergerak hati kita untuk membuang sesuatu, mengeluarkan sesuatu untuk orang-orang itu. Sekarang banyak orang miskin, bukan saja miskin duit, bukan saja miskin beras, tetapi miskin masalah-masalah yang menjadi tanggungannya. Punya anak banyak, sekolahnya tidak ada yang memikirkan, karena dalam sekolah itu memerlukan biaya yang besar. Siapa yang memikirkan mereka punya persoalan dan problema ini, kalau tidak kaum yang sudah dicetak oleh Allah mencintai golongan itu? Betul saudara-saudara? Baru bisa dipikirkan, baru bisa dikerjakan apa yang mesti dikerjakan. Ya, karena Rasulullah SAW mencintai kaum miskin, karena Rasulullah SAW sudah betul-betul mencintai kaum miskin, maka beliau telah berhasil meneladankan bagaimana kita memperkecil jurang antara kaum miskin dan kaum yang kaya, dan memberantas kelaparan sesama manusia. Jadi itu semuanya bisa berhasil kalau kita sudah mempunyai pikiran hubbal masakin. Kalau belum ada itu, tidak akan ada kelaparan terberantas. Tidak akan ada suatu
perubahan dalam jurang yang memisahkan antara si kaya dan miskin. Seumpama itu tetap begitu, apa akibatnya? Akibatnya dendam kusumat daripada si miskin kepada si kaya akan bertambah. Kalau si miskin melihat orang-orang kayawan tidak mengindahkan, tidak memperdulikan mereka, mereka tetap dalam keadaan senang, tidak memikirkan nasib mereka, ya mereka akan diam, tetapi hatinya merongkol, mendendam. Dan dendam ini bisa berpecah menjadi satu permusuhan yang lebih jahat. Jadi kalau kita sudah minta ini doa supaya diterima oleh Allah, berarti kita juga ada pikiran untuk berkeserasian dengan kaum masakin. Berbicara tentang ekonomi, kita diajarkan mencintai orang yang tidak punya menurut Islam. Jadi ekonomi dalam Islam itu kita diajarkan bagaimana kita bisa mengatur ekonomi dalam Islam. Pertama kita diajar mencintai orang yang tidak punya. Dari situ nanti kita akan terbit sifat jujur dan ikhlas dalam perdagangan. Tidak akan ada yang rakus dalam dagang. Sebab orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang tidak punya memikirkan daya beli mereka, daya beli mereka, dan jujur. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, melihat orang yang menjual harga barangnya lebih daripada 200% untung, dipanggil dia, disuruh membalikan itu barang. Cukup kau ambil sekian persen, tidak usah terlalu banyak. Sebab orang-orang yang beli itu biasanya, apalagi yang beli eceran ini, biasanya orang-orang have not, orang tidak punya. Jadi kalau itu pedagang-pedagang mempunyai sifat keinginan untuk melebih-lebihkan keuntungan, berarti mereka tidak cinta kepada kebanyakan umat Muhammad SAW. Dalam arti kata kebanyakannya. Dan ini bukan berarti bahwa orang dagang tidak boleh untung, tapi tidak boleh terlalu berlebih-lebihan, khususnya kalau menjuali kaum muslimin sesama dia, sesama ideologi dan bangsanya. Di sini perlu menjadi satu pikiran bagi tiap umat Islam. Dengan demikian sebenarnya kita sudah bisa mengembangkan perekonomian zaman sekarang. Tidak susah kalau kita sudah bisa masing-masing daya belinya diperhatikan, maka insya Allah tidak ada manusia yang sengit kepada yang lain, tidak ada manusia yang sampai merasa kecewa dari yang lain. Sekarang di alam dagang itu orang pernah berkata begini, apakah mungkin orang dagang tidak pakai bohong bisa untung? Sampai ada yang mengatakan begitu. Jadi hampir mensyarat mutlakkan itu perdagangan dengan kebohongan. Sebab dia bohong itu supaya mempunyai daya tarik pembeli. Di sini sebetulnya dia tidak cinta kepada kaum al-fuqara wal masakin. Juga dalam menyadap jiwa hadis tersebut, kita akan berpengertian bahwa kesejahteraan seorang tidak bisa diukur dari keadaan materinya. Kalau sudah Nabi sendiri mau menempatkan dirinya di kalangan kaum masakin, kalau begitu nilai manusia yang sejahtera itu bukan dengan berapa banyak materinya, berapa emas peraknya, berapa mobil dan bangunan-bangunan yang dia miliki. Sudah jelas. Coba karena itu maka Rasulullah SAW akan minta itu. Jadi ukuran itu bukan ke situ. Jadi ukuran kesejahteraan manusia tidak diukur dengan materinya, tetapi diukur dengan suasana sehari-harinya, kepuasan yang ia dapat. Jadi kita harus kembali pada perasaan. Perasaanlah yang bisa berbicara tentang bahagia atau tidaknya seseorang. Kadang-kadang orang miskin itu merasa bahagia, kadang-kadang yang kaya juga tidak bahagia, sebagaimana yang pernah saya singgung dalam maudhu' yang lain. Memang masyarakat sekarang ini condong menganggap kesejahteraan manusia itu
ditentukan oleh kekayaan materinya. Demikian juga dengan pembangunan yang berlangsung di mana-mana. Ini ditekankan pembangunan materi. Sedang kemiskinan itu bukanlah kemiskinan materi. Ada orang mengatakan miskin. Kadang-kadang miskin itu bukan miskin duit, tapi miskin cinta, miskin bahagia. Jadi miskin moral. Ada orang tidak punya moral, ini orang miskin. Betul? Orang tidak ada akhlaknya, minus akhlak. Sama dengan orang minus duit. Dunia minus keadilan, ini dunia miskin keadilan. Jadi materi juga bisa orang miskin karena itu, tapi miskin-miskin moral, miskin-miskin keadilan, dan miskin pendidikan, miskin-miskin cinta. Ada orang miskin cinta karena berpuluh tahun dia hidup tidak merasakan nikmatnya cinta. Saudara tahu banyak anak-anaknya orang kaya ini tidak senang, tidak bahagia. Apa sebab? Karena dia belum pernah mendapat rasa cinta dari kedua orang tuanya. Bangunan dalam satu masyarakat, maka sebenarnya manusianya lah harus dibangun dahulu. Dan itu hanya bisa dengan rasa kasih sayang. Kasih sayang kepada kaum yang terbanyak, yaitu al-fuqara wal masakin. Lalu pembangunan ekonomi kita lakukan untuk menunjang pembangunan manusia ini. Ini termasuk salah satu dari segi hadis yang kita baca tadi ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan mohon agar dia meninggalkan segala kejahatan. Ada kalanya saudara-saudara, kejahatan itu menjadi suatu kebiasaan. Karena kulinonya seorang berbuat kejahatan, sampai kejahatan itu sudah menjadi biasa. Makin tua, makin meresep, makin mendalam itu kejahatan atau maksiat atau mungkarat. Pernah saya terangkan bahwa setan itu datang kadang-kadang mulai melayang, mengelebatkan dalam pikiran. Itu kalau tidak cepat kita tepis, dia nanti masuk ke dalam akal, otak. Kalau itu tidak cepat-cepat kita tepis, dia nanti masuk ke dalam hati, pikiran itu, pikiran yang buruk itu tadi. Kalau sudah di dalam hati, tidak kita tepis, dia nanti terus berkembang sampai tangan, kaki, mata, telinga bergerak untuk melaksanakan kejahatan itu. Apakah itu namanya zina, apakah namanya itu minum, apa namanya itu main, apa bunuh, apa semuanya. Dan kalau itu pun tidak kita tepis, cepat-cepat tobat lalu menutup masalah itu, nanti itu menjadi kebiasaan. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, kalau sudah jadi kebiasaan, berat Anda akan keluarkan lagi. Jadi kadang-kadang itu kejahatan menjadi satu kebiasaan. Maka kita juga masih tetap memohon agar kita bisa dikaruniai kekuatan batin untuk meninggalkan segala kejahatan. Lalu mencintai kaum miskin. Dan agar engkau ampuni segala kesalahanku. Dan apabila engkau menurunkan bala dan ujian, sebagaimana yang saya gambarkan tadi, di mana dunia Islam sekarang mengalami satu ujian. Ujian yang menentukan apa kesudahan umat ini. Mati kafir apa mati Islam. Dengan segala konsekuensinya. Maka ini harus betul-betul kita hati-hati dalam melangkah. Jangan kesusu. Mencari dunia jangan keburu nafsu. Bicara, memikirkan segala-galanya itu dengan pikiran yang diliputi dan disinari oleh wahyu. Jangan keluar daripada real Islam ini. Jangan mau dirayu oleh apapun. Jangan mau dikasih orang apa-apa kalau latar belakang dari pengasihan itu nanti akan menarik agama saudara. Biasanya orang sekarang memberi sesuatu benda atau materi. Materi itu nanti dimintai lebih besar lagi. Orang-orang barat mengasihi kepada bangsa-bangsa yang di bawah kemampuan ini sesuatu pinjaman, bukan kasih karena Allah, tidak.
pinjaman, tapi kalau dikasih pinjaman nanti ada syarat-syarat yang lebih berat yang mengikat umat itu. Soviet pernah memberikan pinjaman kepada Mesir sebanyak 2 miliar untuk memperlengkapi persenjataan pemerintah Mesir, tetapi Soviet mensyarat mutlakkan agar paham komunisme harus diberi izin di Mesir. Lalu tidak ada dapat jalan lain. Ya, kata Jamal Abdel Nasser, ya terpaksa bolehlah komunis diizinkan ngerong itu komunis di negeri Mesir dan di Timur Tengah seluruhnya, sehingga pertama perbuatan hasil berkatnya komunis ini, orang Yaman sama orang Mesir berkelahi lebih daripada 7 tahun dan akhirnya tawuran Arab sama Arab sampai hari ini. Jadi mereka kalau ada yang ada faham memberi tok karena Allah, itu hanya kita kaum muslimin dan ajaran wahyu Nabi Muhammad SAW. Kalau orang lain itu kalau memberi mesti ada yang ditunggu. Namanya mereka punya cara give and take, kasih dan ambil kembali. Apa? Jangan bodoh kau ngasih tok. Itu dididikkan begitu. Kalau kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi mereka itu katanya memberikan makan, memberikan apa, bantuan, sumbangan itu karena Allah. Kami tidak minta dibalas dan tidak minta diterima kasih, apalagi dibalas. Itu cara kita, tapi cara mereka tidak. Karena itu kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala balak-balak yang model-model yang sekarang ini datang ke alamat umat Islam, susul menyusul ini supaya kita selamat dari bala ini. Ya. Dan akhirnya Allah Nabi Muhammad SAW memohon, wahai Tuhanku, aku mohon kecintaanmu. Tidak ada kecintaan yang lebih indah daripada kecintaan kepada Allah. Tidak ada rasanya cinta yang mempengaruhi seluruh tubuh kecuali cinta kepada Allah. Orang mencoba cinta kepada sesamanya, apakah itu namanya pacar yang cantik atau calon suami yang bagus, itu kecintaan itu berkisar sekitar tempat-tempat seksualitas tok, tidak merata ke seluruh badan. Jadi misalnya otak tidak sering terpakai untuk cinta, yang sering terpakai hati. Kalau orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lain lagi. Dari lezatnya cinta kepada Allah, dia melihat segala-galanya ini indah dan untuk dia kita bercinta. Tentu saudara pernah dengar riwayat Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang perempuan salihah. Setelah meninggal suaminya, ia bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, setapak demi setapak, sampai kepada satu titik di mana dia sudah merasakan lezatnya orang ibadah, lezatnya orang duduk di tengah malam membaca Al-Quran, lezatnya suara zikir yang diucapkan oleh dia. Itu sampai dia merasa sudah tidak begitu senang mendengar suara manusia. Sudah cukup, ini suara yang ku dengar, perasaan yang ku sekarang meliputi aku, lezat dan khusyuknya aku dalam sholat, ini ku rasakan sudah seperti saya memiliki dunia seluruhnya. Dalam keadaan begitu datang Amirul Mukminin, Khalifah. Itu waktu khalifah-khalifah Islam tidak tanggung-tanggung, menguasai 3 benua. Kayanya jangan disebut, tidak ada sekarang khazanah kekayaan dunia seperti Harun al-Rashid yang sampai mengatakan, hei awan, berputarlah sak sukamu, kelilinglah kamu di mana saja, nanti hujanmu jatuh di mana tempat, maka tempat hasilnya tempat itu akan datang kepadaku. Sampai begitu katanya. Datang suruhan kepada Rabi'ah, dan Rabi'ah ini perempuan yang rupanya rupawan. Ya Rabi'ah, ajibi Amirul Mukminin, sambutlah permintaan Amirul Mukminin. Apa permintaannya?
Dari belakang tabir dia tanya, apa permintaan Amirul Mukminin? Permintaannya bahwa Anda ini akan disiapkan untuk dikawin oleh putra beliau, putra mahkota beliau. Apa jawabannya? Sampaikan salamku kepada Amirul Mukminin bahwa saya di dalam keadaan yang tidak lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Diulangi lagi, ya Rabi', kekayaan besar, kesenangan yang tak terbatas akan tertimpa kepadamu. Kenapa kamu tolak? Saya sudah di topnya kesenangan, saya sudah di topnya kekayaan, saya sudah tidak memikirkan semua itu. Sampaikan hal ini dan cepat engkau tinggalkan aku punya tempat ini. Ini jawaban Rabi'ah. Dan saya kira kalau kita merasakan hal-hal semacam itu, kita lebih bahagia. Jadi rasa bingung, masyghul itu sudah tidak ada pada seorang seperti kita yang sudah dapat tingkat itu. Cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia-manusia yang mencintai Allah juga kita mintakan itu. Ya Allah, berilah aku kecintaan kepada manusia-manusia yang mencintai Engkau. Nanti kita ketemu beberapa teman. Kalau itu teman memang betul cinta kepada Allah, maka doa yang terkabul ini nanti akan memperdekatkan kita berdua. Jadi saya ketemu dengan saudara, kita sama-sama cinta kepada Allah, ya kita sama-sama cinta. Tapi kalau ada di antara kita orang yang tidak cinta kepada Allah, maka demi doa tadi mereka akan terpencil daripada kecintaan kita, atau dia memencilkan diri jauh dari kita. Ya sudah selamat kita berkat doa ini. Tapi harus kita mohon. Nah, dan kecintaan segala perbuatan yang menyampaikan kita kepadamu. Ada kalanya bangun malam itu satu amal yang baik, tapi kita tidak tertarik ke situ. Ada saja nanti alasannya. Malah ada satu orang tanya pada saya, Ustadz, saya ini dapat advice daripada dokter. Saya bilang, apa advice-nya? Dia bilang, kau jangan terlalu bangun malam. Bangun malam itu mengurangi darah. Nanti engkau jadi pucat. Saya bilang, saudara-saudara, godaan orang mau bangun malam ini juga besar. Kalau saudara sudah ngepas, jangan pakai tanya dokter. Kalau sudah maha dokter yang menciptakan ente punya onderdil ini, sudah bilang wa minal laili fatahajjad, sudah jangan pakai tanya dokter-dokter sesama ente. Jadi ente nanti kembali bahlul lagi. Sudah berpegangan dengan Quran, tanya itu bangun malam mengurangi darah. Saya sendiri kenal orang-orang yang bangun malam itu kuat, saudara-saudara. Kuat dan betul-betul kuat, darahnya cukup, apa yang kurang? Kalau itu bangun malam mengurangi darah, maka masa Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, qumil laila illa qalilan. Masa ada perintah gitu dalam Al-Quran? Jadi saudara, ada advis-advis dokter, ada macam-macam surat kabar itu jangan diguru. Kalau sudah pegangan dengan Al-Quran, jangan pegang pada yang lain. Sebab penggodanya orang bangun malam juga besar. Penggodanya orang mengeluarkan nafkah juga besar. Sedekah-sedekah ini. Nanti diabani sana, diabani sini, akhirnya wurung sedekah. Sudah niat ngepas mau pergi haji, terus sudah hampir dekat store uangnya, wis tahu ngarepan wae. Ada saja. Jadi dalam soal ini sudah jangan pakai ragu lagi. Lah ini bisa saudara pegangi kalau saudara minta lebih dulu, mohon. Ya Allah, segala amal yang mendekatkan aku kepadamu, berilah aku kesenangan, kecondongan untuk itu. Jadi sudah jelas ini permintaan Rasulullah SAW yang diilhamkan langsung oleh Allah adalah tepat dan pantas kita kerjakan bersama. Begitulah ya Rasulullah, ya saudara-saudara sekalian, sampai kepada Rasulullah SAW penghabisan doa itu, lalu Rasulullah SAW menghadap kepada mereka kembali sambil mengatakan, hei, kajilah, pelajarilah doa ini. Belum pernah Rasulullah SAW habis memberikan satu doa atau satu pelajaran
garis bawahi lagi, pelajari ini. Sebab rupanya tiap kalimat ada mengandung arti. Bahkan apa yang saya terangkan tadi itu belum sampai 1/100-nya maksud doa ini. Jadi saya cuma terangkan sekelumit saja. Yang tersirat dari doa ini masih banyak. Karena itu saudara-saudara, saudara pun juga berkewajiban atau berkeharusan mempelajari doa ini dan kajilah betul-betul serta ajarkan kepada lain orang. Saya kepada istri saya, saudara kepada istri saudara, atau kepada ibu saudara, atau kepada anak saudara, ajarlah doa ini. Apa sebab? Sebab Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu haqqun. Ini hak. Ini benar-benar doa. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Tabarani dan Ibnu Khuzaimah. Saudara-saudara, dengan terjemahan doa ini saya kira tinggal kita simpan baik-baik diktat ini, lalu kita sama-sama membacanya. Rupanya ini kurang jelas hurufnya. Kalau nanti perlu, saudara bisa minta seorang yang mengerti menambah syakal-syakal yang kurang, supaya kurang jelas di sini. Tapi saya kira sudah bisa saudara baca ya. Kalau tidak bisa, nanti saudara datang ke ma'had bisa dijelaskan hurufnya apa, syakalnya juga. Yang penting supaya bisa saudara amalkan, insyaallah. Barangkali kita sudah bisa menginjak pada acara tanya jawab. Ada seorang wanita yang sanggup mencontoh pribadi wanita di zaman Rasulullah. Namun suaminya tidak menghendaki semacam itu, sehingga timbullah semacam gap antara suami istri tersebut. Sebab suami tidak puas melihat istri yang lincah dan fasih dalam rumah. Bagaimana saat istri tersebut untuk mendekati suaminya? Mohon penjelasan. Saudara-saudara, saya kira pertanyaan ini adalah pertanyaan penting. Sebab kalau sudah ada wanita di zaman sekarang mau atau sanggup bersedia meneladani perempuan-perempuan sahabat Nabi SAW, pakaiannya, cara bergaulnya dan sebagainya, maka sesungguhnya itu sudah cukup baik. Kalau ada suami yang tidak setuju, anggapannya karena kurang lincah, maka sebenarnya harus kita adakan diskusi dengan suami itu. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan lincah? Apakah kelincahan itu harus didemonstrasikan kepada orang banyak? Apakah kelincahan itu cukup dilakukan oleh sang istri terhadap suaminya di rumah? Kalau orang sanggup mau melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh perempuan sahabat, itu asosiasi kita kepada perempuan itu adalah kalau dia keluar, kalau dia bergaul dengan istri-istri, pakaiannya, cara bicaranya, cara dandannya keluar, itulah yang kita bayangkan. Lah kok malah istri bilang suami bilang kurang lincah. Apa yang dimaksud lincah itu artinya lincah keluar. Kalau itu keliru suaminya. Pikiran sang suami ini harus ditandani. So kalau dia maukan istrinya harus lincah di luar, berarti dia maukan itu istri dilihat oleh orang banyak, disemangati atau disenangi oleh banyak, dia ada cemburuan. Jadi kalau yang dimaksud dengan lincah dia bisa diatur di dalam rumah tangga, apa sih yang dimaksud dengan lincah itu? Coba terangkan kepada istrimu dan suruh dia berbuat kelincahan itu di hadapanmu di rumah tangga. Tidak kelihatan orang dan perimpen baik, pantas. Tapi kalau kelincahan itu artinya memakai rok super mini misalnya, membonceng sepeda motor bersama dia, itu bukan kelincahan, itu kemunduran. Dan akibatnya satu kali nanti ada satu orang laki-laki yang matanya tajam, maka saudara punya istri sudah tidak bisa lincah dengan saudara. Lincah dengan orang yang matanya tajam tadi.
Lah kalau tidak begitu, mengapa Allah mengatakan kepada golongan perempuan yang melahirkan kita ini, lebih baik kamu duduk di satu tempat. Qarna fi buyutikun. Jangan kita yang keblinger menantang ini. Sebab yang menciptakan sekali lagi lebih mengerti daripada kita. Ngerti setelannya ini perempuan dan ngerti setelannya kamu wahai laki-laki. Atau dia nanti akhirnya terpincut oleh perempuan yang lebih lincah lagi di luar. Akhirnya main lincah-lincahan, keturunannya orang ini kabur, seksualitas juga menjadi kabur, anarki di bidang seks. Kalau orang sudah kewalahan lagi, sudah lebih lagi parah, akhirnya orang nanti akan mengatakan sudah gini saja, kita main free sex saja. Seperti di Nederland, seperti di Eropa. Kembali kita nanti menyembah aturannya setan-setan kulit putih yang kita sembah sekarang ini. Ya ini yang kita tidak maukan. Karena saya katakan berkali-kali, itu kebudayaan asing harus kita buang, harus kita benci. Maaf saudara-saudara. Apa sebab? Sebab kebudayaan asing itu merupakan satu infeksi buat roh. Tidak cocok dengan roh kita, tidak cocok dengan agama kita, tidak cocok dengan Tuhan yang memelihara kita dengan segala serba-serbinya ini. Lebih baik seorang manusia muslim makan kotorannya sendiri, nuwun sewu ya, di masjid ini, daripada dia ngambil kebudayaan asing. Kalau dia makan kotoran sendiri, paling banyak dia infeksi. Kalau infeksi disuntik, baik. Tapi kalau dia makan dari kebudayaan asing, dia jadi orang asing. Tidak bisa diobati sebab rohnya yang sakit. Jadi seperti sekarang saudara ini ngoyup atau minum satu cengkir yang penuh dengan baksil kolera. Itu kebudayaan asing. Ya apa bisa mengobati saudara? Jadi jangan cuma bisa mengatakan lincah tidak lincah. Ini relatif bisa saudara atur. Seorang istri yang pakai roko itu kelihatannya kalau dia pergi ke dapur ngatur sesuatu untuk berjamaah, itu kelihatannya jauh lebih lincah daripada kalau dia baru keluar dari bioskop bersenyum-senyum dengan semua orang. Kalau normalnya begitu. Karena itu saudara-saudara, marilah kita insafkan sang suami. Dan saya juga bersedia kalau empat mata ketemu dengan suami yang bertanya ini, atau suami istri yang bertanya ini, saya bisa mendiskusikan masalah apa yang dikatakan lincah. Betul saudara-saudara? Dan saya mohon maaf barangkali dalam keterangan ini agak sedikit menggunakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Tapi untuk menjelaskan, itu kebudayaan asing itu penyakitnya penyakit. Sebab roh yang kena. Terus kita bicara dengan tidak pakai pikiran. Kalau kita bicara ini, ini kolot. Dia lupa bahwa yang mengatakan ini adalah Allah. Dihantam kolotnya dulu. Karena pengaruh kebudayaan asing. Dan apa artinya satu bangsa yang kebudayaannya bukan asli itu? Ini bangsa topengan ini, bangsa tiruan. Atau bangsa yang terkena penyakit lataisme. Kesian bangsa itu. Maaf saudara, mari teruskan pertanyaan. Allah berfirman bahwa Al-Quran itu rahmat dan syifa. Apa perbedaan antara keduanya dan bagaimana penggunaan konsep syifa tersebut? Rahmah itu sudah jelas, rahmat. Kalau syifa itu penawar, obat. Jadi Quran itu di beberapa waktu bisa digunakan sebagai rahmah. Kalau kita gunakan misalnya hukumnya, kalau kita pakai tata tertib pengaturannya kepada kita sebagai way of life-nya, kita nanti akan menjadi masyarakat homogen, masyarakat yang serasi, masyarakat yang saling kasih mengasihi, masyarakat yang miskin terbantu oleh yang kaya, dan yang kaya tahu diri, masyarakat rumah tangganya baik. Itu namanya masyarakat rahmah. Dari mana datangnya rahmah ini? Dari hasil pengamalan syariat Al-Quran ini. Jadi Quran rahmah. Dan bukan pada satu saat, tidak, untuk selama-lamanya. Jadi kalau ini hari mulai kita mengerjakan isi Al-Quran betul-betul secara konsekuen, maka kita ini hari sudah mulai membuka wadah untuk rahmah dalam masyarakat kita.
Dan Quran juga syifa, penawar. Penawar letterlek dan penawar bagi faham-faham yang kabur dan kalut. Makin diperdalam isinya, makin dicocokkan dengan ilmu pengetahuan, makin kelihatan penawarnya. Misalnya kalau merasa sakit, kita baca Fatihah. Di tempat yang kita rasakan, kita pegang, lalu kita baca Fatihah. Itu ada hadisnya. Lalu baca Qul huwallahu ahad, baca ayatul kursi, itu penawar dan penahan buat segala macam-macam yang seperti hadis-hadis yang ada. Kita tidak usah melebihi, tidak usah menambahi. Itu namanya syifa. Dan Quran ini juga ada nama lain, zikir, penegur, pengingat. Jadi kadang-kadang dia merupakan lampu merah, kadang-kadang dia merupakan lampu hijau. Di sini kamu boleh jalan, di sini kamu jangan jalan, jangan kamu teruskan. Itu juga termasuk zikir. Wal Qur'ani dzikr. Wa anzalna ilaikum adz-dzikra. Itu disebut zikir. Jadi Quran ini banyak namanya. Tapi semua artinya itu masing-masing bisa dipakai pada tempat dan waktunya. Tidak ada pertentangan antara 2 kalimat atau 3 kalimat nama-nama itu tadi. Sekian. Apakah tata cara pesta kemanten yang berjalan di masyarakat Islam Indonesia ini sudah selaras dengan tata cara pesta kemanten di zaman Rasulullah? Allahumma shalli alaihi. Saya kira masih jauh. Dan kalau saudara sanggup mengatur tata cara menggunakan tata cara kemanten seperti yang di waktu Rasulullah SAW, maka kemantenan kita ini akan merupakan upacara-upacara yang betul-betul berbarokah dan ada rahmah betul. Jadi sekarang kita mengundang, kalau tata upacara Rasulullah SAW, laki-laki diundang, walimah namanya walimatul urs. Itu walimatun nikah. Diadakan nikah, dikeluarkan jamuan makan untuk lelaki sendiri. Kemudian habis itu yang perempuan diantarkan ke rumah yang laki-laki bersama keluarga perempuan itu dengan cara yang masing-masing pakaiannya teratur, ya rapi, tidak ada orang melihat, tidak ada orang yang sengaja berpakaian di luar yang dimaukan oleh Islam, apalagi sampai pakai minyak-minyak wangi, pakai baju yang jarang, pakai sopak, pakai macam-macam. Ada yang pakai wig dan ada yang pakai rok. Keluar semua ini kepada kondangan. Lalu katanya hadir majelis pernikahan. Ini sebetulnya dilarang oleh Allah. Ini sudah jelas tidak cocok dengan. Jadi kalau kita mau cocok dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebetulnya yang dipanggil itu laki-laki saja cukup. Perempuan itu nanti ada majelis-majelis khos keluarganya, dan andai taulan yang bisa diandalkan keluar dari rumahnya dengan pakaian Islam, pakaian yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu 8 syarat itu tadi. Tidak pakai minyak wangi, pakaiannya lebar, tidak mengepres, tidak pakaian dengan tidak memakai baju-baju yang menarik perhatian orang, tidak pakai kudung yang rapi, tertutup seluruh badan dan seterusnya dan seterusnya. Sebab kalau tidak begitu, maka yang mengundang juga dapat kecipratan dosanya, orang yang keluar itu. Sebab keluarnya orang-orang itu atas panggilan saya, kepanggilan istri saya. Jadi istri saya dan saya mendapatkan sekian persen daripada dosanya orang-orang itu. Kalau tidak saya panggil, kan mereka tetap di rumah. Jadi saya panggil, hadir majelis jamuan perkawinan anak saya, akhirnya keluar semua itu. Dan dengan suara-suara yang kadang-kadang ya sengaja dikeras-keraskan di strat-strat, di jalan-jalan, dan akhirnya semua berdosa. Dan perkawinan yang dimulai dengan begitu ya kurang sehat tentu akibatnya. Bisa diatur lebih baik lah kalau kita masih mau. Yang sudah jelas sekarang ini masih jauh. Tapi bukan berarti kita tidak mungkin mengatur perkawinan seperti mana zaman sahabat. Kalau kita mau, insya Allah bisa diatur. Sekian. Sudah menjadi kebiasaan bahwa tukang potong kambing diberi ongkos kulit kambing yang dipotongnya. Bolehkah hal itu?
Saya kira apa kata uruf saja. Masalah begini, masalah saudara dengan tukang potong kambing saja. Ya, masalah uruf ini. Ya. Dua istilah yang sering dipakai dalam doa yaitu mukminin dan muslimin. Apa bedanya? Ya, bedanya tidak seberapa. Cuma iman itu harus lebih dahulu memimpin Islamnya seorang. Jadi seorang mukmin itu biasanya muslim. Tapi seorang muslim itu biasanya sudah mukmin, tapi tidak sebaliknya. Jadi yang dimaksud ini kira-kira orang yang diminta doa, yang didoakan ini adalah orang-orang yang mukminin billah dan yang konsekuen mengamalkan apa yang dimaksudkan oleh rukun iman tadi. Jadi kalau yang dimaksudkan di situ ada iman bil malaikah, iman bil qada wal qadar, itu semuanya kita lengkapi. Kemudian Islam yakni melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam itu. Ya. Sejauh ini dalam masyarakat terdapat keyakinan bahwa penyakit lepra atau kusta adalah penyakit keturunan yang tidak ada obatnya. Sedangkan kebanyakan para dokter berpendapat bahwa penyakit itu dapat disembuhkan. Pertanyaan kami, bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Yang mana sering kita dengar ada hadis yang berbunyi likulli da'in dawa. Benarkah ada hadis yang mengatakan larilah engkau dari orang juga seperti halnya engkau lari dari singa? Saudara-saudara, penyakit lepra juga seperti penyakit-penyakit yang lain. Mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit itu dan penyakit-penyakit yang lain. Jelas bahwa tiap penyakit ada obatnya. Masalah kita belum menemukan obatnya itu masalah lain. Seperti TBC. Tahun 45 masih belum ketemu obatnya. Tapi sudah 48 terus sampai ke 50